Katanya trading saham bikin uang besar jadi makin besar, sedangkan trading futures bikin uang kecil bisa jadi lebih besar. Kamu belum punya modal yang cukup, tapi pengen trading? Bisa kok cuan dengan maksimal. Yang penting, kamu paham caranya memaksimalkan modal tradingmu dari yang seuprit jadi segunung. Di seputar cuan kali ini, saya akan kasih tahu caranya. Tonton yuk! Hai Tradepreneur, kembali lagi dalam program Seputar Cuan bersama saya Caroline. Bersama saya Roberto Setia. Nah, saat ini kita akan ngebahas nih Bet, tentang gimana sih caranya trading dari modal kecil bisa jadi besar. Oke, menarik. Jadi gimana? Nih? Jadi gimana caranya? Gimana kira-kira? Oke. Karena kan banyak banget nih Bet yang bilang kalau mau trading terutama di gold itu modalnya harus besar, harus puluhan ribu dolar supaya bisa memenangkan atau bisa menghasilkan cuan yang lebih besar juga. Emang benar? Sebenarnya konsep berpikirnya nggak salah sih. Kalau modal gede, ya udah pasti cuannya gede. Karena lotnya besar. Tetapi gimana caranya modal kecil menjadi besar, itu ya susah. Tetapi ini bisa. Bukan berarti nggak bisa. Jadi jawabannya bisa, tapi ada caranya. Gitu. Cara simpel Colin. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang, yang pertama kan ini kita ngomongin tentang duit ya. Jadi kalau kita bahas tentang duit, gimananya duit kecil menjadi besar, ini kan ada caranya. Ada metodenya. Yang paling penting metode pertama adalah money management. Ini jangan sampai lupa. Karena biasanya trader pemula suka bandel nih. Nah, saya yakin teman-teman di rumah ini kan ya umumnya masih mulai belajar atau mungkin ada yang udah expert. Bahkan udah expert aja masih sering lupa. Money management itu penting. Jadi bukan berarti kalau kita mau modal kecil jadi besar, money managementnya nggak diterapin, salah. Intinya money management ini harus jadi fokus utama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah money management ini duitnya dari mana? Jadi uang dari money management ini harus ada yang namanya uang dingin. Ini fokusnya dulu. Uang dingin, kita punya uang dingin, baru kita terapin money management. Kita nggak punya uang dingin, jangan trading. Karena trading harus menggunakan uang dingin atau biasanya kalau Pak Gema, uang sampah. Tapi gitu ya. Saya kan mau trading supaya bisa menghasilkan duit di financial market. Ya, I know. Jadi pertama kali Kak, yang namanya financial market itu kita kenal istilah there is no freelance. Jadi kalau kita mau makan siang gratis di financial market nggak ada. Jadi semua yang ada di financial market itu ada bayarannya. Bayarannya mungkin waktu kamu untuk belajar, mungkin waktu kamu untuk mantauin market, atau mungkin uang kamu sebagai modal cut loss misalkan, kan gitu. Nah jadi uang dingin ini penting, karena kalau kita bahas tentang uang dingin, ini kita bahas tentang mindset kita. Karena balik lagi, di dalam keputusan trading, mindset itu yang paling utama. Mindset ini biasanya dipengaruhi sama uang. Jadi kalau uang yang kamu pakai adalah uang dingin, mindset kamu pasti akan bagus. Cara berpikir kamu akan bagus. Keputusan yang kamu akan ambil itu biasanya cukup oke. Nah kemudian kalau udah ini semua gimana Pak? Baru masuk ke metode. Metode trading ataupun metode analisanya. Nah ini kan semua kita pelajari satu persatu. Contohnya metode yang paling gampang kita bahas tentang Fibonacci. Ya mungkin teman-teman bingung, kok Fibonacci mulu sih Pak? Ya kan gitu. Pasti nanya, kok Fibonacci? Karena Fibonacci ini selain untuk target price ataupun tempat entry, tapi Fibonacci ini akan menjadi area untuk kita melakukan taking profit di area yang tepat. Nah, berarti gimana caranya Fibonacci ini kita gunakan untuk menentukan target price di tempat yang tepat? Karena biasanya untuk menjadi modal kecil menjadi besar, entry dan juga target price di saat yang tepat, di momentum yang tepat, di harga yang bagus, itu yang paling penting Kak. Gitu. Jadi pasti teman-teman sering dah ngalamin yang namanya trading udah masuk ke dalam market, baik itu buy, baik itu sell, tapi ketika buy sell kita udah close posisinya, harganya malah berbalik arah. Nah itu yang biasanya jadi problem, akhirnya kita jadi greedy. Nanti banyak lagi tuh faktor-faktor X lainnya. Jadi Fibonacci ini salah satu tools yang aku gunakan untuk membuat modal kecil menjadi besar. Mau di saham, di futures juga good. Nah, Bet, terus gimana nih kalau misalnya aku mau trading di gold, lot ideal untuk kita trading di gold mulai dari modal kecil biar bisa jadi besar gimana? Jadi modal kecil jadi besar, lot idealnya berapa? Yang pertama kita bahas money management kan. Money management ini tadi kita sesuaikan dengan risk kita. Risk kita sifatnya agresif atau konservatif kan? Nah itu harus ditentuin dulu. Jadi karakter itu penting. Manusia harus punya karakter, trader juga harus punya karakter. Risknya misalkan kita sifatnya agresif. Ya, kita sifatnya agresif, kita bicara modal pertama kali trading misalkan $1.000. Gitu kan. Nah, dari $1.000 ini, kita kalau agresif biasanya itu kita pakai 10 kali kesempatan.
Atau mungkin ada yang mau 20, ada yang mau 30 boleh. Tapi ingat, semakin banyak kesempatan yang kita pakai, berarti lotnya akan semakin kecil. Nah, ketika lotnya semakin kecil, profitnya juga akan semakin kecil. Itu kan konsep berpikirnya. Contoh kita pakai 10. Dari 10 ini kita udah punya winning rate adalah 70%. At least berarti dengan 10 kita entry-nya adalah 0,1, kita dapat uang sekitar profitnya adalah $700. Dari $700 ini berarti modal kita menjadi 1.700. Nah pertanyaannya, apakah ketika modal kita 1.700, lotnya adalah 0,1 terus? Enggak. Ini yang harus di-adjust. Jadi kalau udah punya winning rate 70%, semakin lama semakin belajar, semakin ngerti karakternya, lotnya nggak 0,1 lagi. Tapi nanti di-increase. Di-increase berdasarkan resiko yang udah kita deal. Misalkan 1.700, mau entry-nya 10 kali kesempatan lagi. Ya udah, entry-nya berarti jadinya 0,17 gitu. Jadi semakin lama semakin tinggi. Nah ini tapi jangan sampai kalau metodenya belum benar, kita belum ngerti marketnya, langsung di-adjust lotnya. Jadi, that's why kita butuh metode analisa yang tepat dulu. Tingkatin dulu probabilitas winning rate kalian. Winning rate semakin lama semakin tinggi, kita adjust. Makanya terakhir di program pemula berani kaya ya, kita itu kan dari modal 5.000 jadi 100.000 untuk targetnya Pak Gema. Nah, kenapa dari modal 5.000 Pak Gema berani open 2 lot, berani open 1 lot? Ya karena memang winning rate udah tinggi. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang metode nih, kira-kira tools apa aja yang bisa trader gunakan untuk memaksimalkan profit, Ben? Oke, ini boleh catat. Tools yang paling pertama itu kan pasti kita harus tahu yang namanya trend. Nah kalau trend ini kita bicara tentang analisa kita roadmap-nya kemana. Yang kedua ini Fibonacci. Fibonacci ini penting banget. Seperti yang tadi aku udah sempat sampaikan bahwa Fibonacci ini kita berbicara untuk menentukan target price yang idealnya di berapa. Target price yang benar-benar akurat. Contoh misalkan harga lagi bullish, dia mulai masuk ke dalam trend bearish, kita harus tahu nih target price dari bearish trendnya ini sampai berapa. Karena once kita menggunakan Fibonacci dengan baik dan benar, kita tahu nih target pelemahan bearish ini sampai ke berapa. Sehingga selama dia bergerak ke bearish, ini masih bisa kita hold. Oke, kalau trader pemula tuh biasanya dengan klasik support resisten aja merasa cukup, Bet? Nah, itu yang salah. Karena gini, untuk penggunaan klasik support resisten itu bisa. Cuman pertanyaannya kan adalah kalau kita belajar tentang klasik support resisten ya, kita itu melihat bahwa contoh yang paling simpel di sini. Kita lihat bahwa di sini ada area support, di sini ada area support, di sini ada area support. Jadi banyak banget kan area supportnya. Dan ini yang harus kita konfirmasi, support mana yang bisa membalikan arah harga dan menjadi tempat perhentian arah harga yang memang benar-benar valid. Caranya adalah dengan Fibonacci. Mau usah di cash call-in? Mau dong, tapi bentar, aku mau kasih tahu info yang lebih menarik. Ingin tahu rahasia untuk memprediksi naiknya harga, turunnya harga, menemukan support resisten tersembunyi, bongkar semua rahasia yang sudah ada dari ribuan tahun lamanya hanya dalam materi The Art of Fibonacci Platinum. Cukup dengan mempelajari 12 chapter terstruktur dari Dural Export yang bersertifikasi. The Golden Ratio merupakan harmoni dan disitulah akhir dari pelemahan tren mengembalikan dirinya kepada tren bullishnya. Dalam kasus ini juga setelah XHB dia turun ke bawah, lalu muncul lagi secondary reaction, resisten bisa menjadi support, dan support bisa menjadi resisten. Dalam hal ini, pada saat kita melihat harga sudah menembus resisten, ini adalah resisten yang ditembus, maka poin ini akan menjadi support baru setelahnya. Pada saat primary dan secondary trend sudah terbentuk, secondary sudah mencapai area Fibonacci yang jelas, maka tidak lebih daripada 3 bar setelah swing low. Artinya pada saat rasio-rasio penting ini bergabung menjadi satu, maka di rasio yang memiliki prioritas inilah yang akan kita gunakan sebagai referensi atau menjadi tempat aiming point kita. Jadi double top ternyata bisa diukur dengan Fibonacci. Oleh karena itu, basic pattern, advanced pattern, dan Anda mempelajari ratio, maka apabila Anda trading di market apapun, Anda bisa mulai menghitung. Begitu harga jalan perlahan dan akhirnya ternyata harganya bisa mencapai area yang kita sudah gambarkan. Kalau ada chart pattern di sini, apa yang harus saya lakukan? Prosedurnya seperti apa dan di mana harga belinya dengan menggunakan Fibonacci. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung continuation trend? Itu yang pertama, menghitung target price dari harga yang sedang naik. Ciri-ciri daripada gagalnya reversal adalah pada saat harga sudah mencapai ke area cluster atau area yang kita harapkan sebagai titik kebalikan arah, tetapi dia tidak berbalik lebih daripada 3 bar. Bagaimana dari before harga naik seperti ini dan kemudian mencapai time resistance lalu ternyata bisa kita arahkan ke bawah. Saat ini saya akan mengajarkan pada Anda bagaimana menemukan titik B secara time dengan 2 metode. Tingkatkan skillmu sebagai seorang advanced trader dalam kurun waktu kurang dari 10 jam. Temukan the hidden support resistance,
dengan memadukan Fibonacci serta astrologi dan time trading. Kuasai semua market dan raih profit maksimal hanya di sini. Cukup dengan satu lifetime akses. Saatnya belajar menjadi trader handal dari The Real Expert. Mantap, keren banget Kak Olin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke study case. Ya. Simpelnya, kita lihat di sini chartnya gold. Mungkin kita ya pemula atau mungkin expert analyst dia juga akan bilang, wah ini gold akan turun. Karena secara pergerakan dia udah mulai sideways. Di sini kita melihat adanya pergerakan yang cukup impulsif mengarah ke bawah. Supply-nya udah pasti kuat. Di sini aku udah tarik Fibonacci 1618 dan 2618. Jadi aku combine, nggak cuma satu Fibonacci tapi aku combine jadi dua. Ada cluster. Dan mungkin bagi penganut support resisten yang biasa atau yang klasik, kita mungkin akan berbicara, oh ini ada klasik support juga, nggak apa-apa, ini bisa kita pakai. Jadi area support yang sudah kita pelajari di klasik support resistance, kita combine dengan Fibonacci, bukan berarti kita nggak pakai, tetap kita pakai. Contoh, misalkan, mungkin kalau pemula bakalan mikirnya, oh yaudahlah aku trading mah singkat-singkat aja, aku mendingan TP-nya di area sini aja deh, yang santai-santai gitu kan. Akhirnya, lihat, kalau misalkan kita TP-nya di area sini, kita play chart-nya, dia mulai drop, masuk ke dari situ. Dan tembus. Dan akhirnya di titik ini ketika tembus dan kalian sudah take profit, pemula tuh akan jadi greedy. Wah gila tembus nih marketnya. Akhirnya yang dilakukan adalah open posisi lagi. Sell-nya malah semakin lama semakin rendah. Nah ketika sell-nya semakin lama semakin rendah, profitnya kan jadi kecil. Jadi tergerus. Sedangkan resikonya semakin besar. Kadang itulah yang menjadi kesalahan trader pemula. Dia nggak menting resikonya Kak. Dia hanya pentingnya kalau profit ya pasti profit, tapi dia nggak pikirin resikonya. Nah kalau misalkan udah di-combine, kita tahu wah ini akan turun sampai area 1618 dan 2618. Kita lihat reaksinya. Misalkan kita udah take profit. Reaksinya yang terjadi di sini adalah either dia sideways atau enggak pergerakannya adalah mantul ke atas. Jadi sehingga ketika kita udah take profit di sini, hati juga lega. Nggak jadi greedy lagi kayak tadi yang take profit di atas. Nah, itu kan cara penerapannya. Jadi classic support kita combine dengan Fibonacci gitu. Oke, wah jadi beneran Fibonacci itu beneran works ya kalau untuk kita menentukan take profit maupun stop loss. Dan katanya tuh kalau kita mau meraih keuntungan yang lebih maksimal lagi, ada peluang yang namanya time trading di Fibonacci. Maksudnya apa itu? Jadi gini Kak, kalau kita berbicara tentang time trading, itu kita berbicara bahwa, wah aku udah ketemu supportnya. Pertanyaan berikutnya adalah ketika support ini sudah di-hit atau support ini sudah terkena, ini harga bisa beneran balik arah atau enggak? Nah itu biasanya kita menggunakan time trading. Jadi contoh kayak terakhir itu ada full moon. Kita udah tahu nih cluster supportnya ada di area 1867 sampai 1858. Dan ketika terbentuk yang namanya full moon atau kita berbicara tentang new moon, itu biasanya harga akan reverse. Dan ketika kita udah tahu kita posisinya adalah sell, kita lihat harganya akan reverse, maka kita akan take profit dulu. Oke, jadi di hold dulu nih, kita take profit dulu baru nanti lanjut setelah siklus itu selesai. Setelah siklus daripada new moon dan full moon ini selesai, beneran terjadinya reversal, bisa kita manfaatin reversalnya, bisa juga ya udah kita nggak usah trading dulu. Lebih baik keputusan balik lagi ya di tangan trader masing-masing mau memanfaatkan keuntungannya atau enggak. Oke, Bet. Kira-kira nih tips untuk teman-teman yang di rumah yang mau memaksimalkan profit dengan modal yang kecil, modal seuprit itu gimana sih? Oke, tips yang pertama, money management diterapin dulu. Jadi sebelum money management tadi, resiko trading kita harus sesuai dengan karakter. Karakter kalian agresif, karakter kalian konservatif, terserah kalian. Intinya tentuin karakter, tentuin money management, itu yang pertama. Yang kedua, modalnya itu harus uang dingin. Ya, karena once itu nggak uang dingin akan mempengaruhi keputusan kalian. Tips yang ketiga, pelajari metode-metode yang memang kalian kuasai. Karena banyak banget trader pemula yang mau belajar suatu metode, mereka nggak kuasai metodenya, nggak pernah dicoba metodenya, akhirnya dipakai, bablas semuanya. Yang keempat, kalau nentuin area take profit itu jangan sembarangan. Karena biasanya area take profit itu kita combine dengan Fibonacci. Contohnya tadi dengan cluster support atau cluster resisten. Jadi itu 4 tips yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengubah modal kecil menjadi modal besar. Oke, wah thank you banget ya Obet. Udah banyak banget ya teman-teman, tipsnya boleh dicatat, boleh mulai diterapkan. Dan untuk kalian yang masih bingung gimana sih cara gunain Fibonacci, atau udah pernah belajar Fibonacci tapi hasilnya belum maksimal, mungkin belajarnya itu belum terstruktur ya Bet, belum lengkap dan belum tahu nih celahnya tuh di mana. Karena banyak banget Fibonacci ilmunya tuh di luar sana tapi salah katanya.
pengajarannya. Sebenarnya bukan salah sih, mungkin kurang tepat aja. Oke, ya jadi memang kalau kalian mau belajar bisa tonton lengkapnya itu di The Art of Fibonacci Platinum Edition. Itu bisa langsung WhatsApp ke nomor di bawah ini untuk dapatkan videonya. Nah, untuk kamu yang udah trading di gold, yuk komen di bawah kira-kira seputar cuan selanjutnya kita harus bahas apa lagi. Thank you Coach Obed untuk waktunya hari ini. Kak Olin. Dan see you di seputar cuan berikutnya. Bye-bye.